Salam jumpa kembali, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 21 Maret 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea pasal 6 ayat 1-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan merampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kesombongan versus kerendahan hati. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 2 orang yang bertentangan, yaitu orang sombong yang diwakili oleh orang Farisi dan orang rendah hati yang tampak dalam diri seorang pemungut cukai. Orang Farisi menganggap diri lebih sempurna dan lebih layak dan lebih baik di hadapan Allah daripada si pemungut cukai yang duduk di belakang bait Allah dan yang memohon belas kasih Allah. Si pemungut cukai merasa tidak layak berdiri di hadapan Allah karena dosa-dosanya.
Ia merendahkan dirinya, merasa tidak pantas melihat dan memandang Allah yang kudus dan suci. Saudara terkasih, kesombongan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk para religius, seperti yang diceritakan oleh Yesus. Kesombongan itu tampak dalam memegahkan kesalehannya, yakni menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Semua kebaikan dibuat untuk membuat orang lain terkesan. Namun Allah tidak melihat dari kacamata manusia. Allah tidak memandang seberapa lama kita berdoa, sebagus atau seberapa mahal pakaian yang kita pakai saat beribadah. Allah melihat sejauh mana kita membuka diri dan menyadari diri di hadapan Allah. Sadar bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih, dan Dia akan selalu memperhatikan hamba-Nya yang datang berseru dan memohon kepadanya. Oleh karena itu, marilah pada masa Prapaskah atau masa tobat ini, kita belajar untuk memiliki sikap seperti si pemungut cukai yang merasa diri tidak layak dan tidak pantas di hadapan Allah. Baiklah kalau kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia untuk mendapatkan rahmat pengampunan dan keselamatan dari Allah. Singkirkanlah perasaan bahwa kita tidak perlu pertobatan, karena merasa hal itu tidaklah berguna. Tampillah sebagai pribadi yang senantiasa memohon pertolongan dan mengandalkan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Semoga demikian. Amin.